Halo Bung Rocky, ini Presiden Jokowi sudah 2 kali menyampaikan peringatan kepada Kapolri agar kasus tewasnya Brigadir Joshua Huta Barat itu dibuka seterang-terangnya. Dan polisi seperti kita ketahui, Kapolri dalam ini sudah mulai mengambil langkah-langkah yang menurut saya ya, luar biasa juga, karena sudah sejauh ini menonaktifkan 3 orang ya. Ferdi Sambo, Kadif Propam dinonaktifkan, ya, dia yang ada di pusaran peristiwa. Karo Paminal, ini saya sering kemarin nyebutnya salah dulu, Karo Paminal, Karo Pengamanan Internal itu ya, kemarin melarang keluarga Brigadir Yosua untuk membuka peti mati, dan kemudian ternyata dengan berhasilnya dibuka peti mati dan di foto-foto itulah kemudian menjadi tabir nih, sekarang jadi terbuka ya. Itu kemudian Kapolres Jakarta Selatan yang skenario-nya bolong-bolong ini kelihatannya belum belajar penulisan skrip, mesti bekerja dengan script writer kalau membuat skenario ya. Dan Pak Jokowi ini terakhir kemarin hari Kamis ya mempersoalkan ini, menurut saya menarik nih. Saya kira saya kemudian jadi teringat dengan Pak Mahfud MD bahwa ini bukan hanya pertaruhan Pak Listio Sigit loh, institusi Polri, tapi ternyata harusnya ini jadi pertaruhan Pak Jokowi juga. Betul memang, karena kan polisi di bawah Presiden Jokowi kan, dan di negara-negara lain tuh kasus begini itu selesai di tingkat kabupaten itu karena profesionalitas. Ini terpaksa kepala negara mesti ngomong dan jadi isu yang berkepanjangan tuh. Itu terjadi karena penundaan untuk memperlihatkan kausalitas. Karena nggak bisa disebut, karena publik meragukan teori sebab akibat yang diterangkan oleh Kapolres Jakarta Selatan, lalu terbuka peluang untuk menduga-duga bahwa ada kausalitas lain tuh. Lalu orang sibuk dengan ya bagaimana membuktikan, kan jenazahnya sudah jadi jenazah si korban itu, begini dia nggak bisa lagi. Ya enggak dong, jenazah itu bisa bicara itu, mayat itu punya kemampuan bicara. Bahasa kita dengan jenazah itu namanya autopsi itu. Jadi ada bahasa yang dipakai oleh, jadi kira-kira begini, biarkan sang korban itu sebagai jenazah untuk bicara itu, mendahului apa yang diucapkan oleh Kapolres lah atau pejabat humas dari Kapolri. Kan sebelum jenazah bicara, nggak boleh ada orang bicara itu. Jenazah itu bicara dengan memakai bahasa autopsi, karena itu forensik itu adalah cara untuk meminta sang jenazah untuk bicara sendiri. Itu yang nggak dilakukan kan. Jadi kalau sekarang ada autopsi baru nanti, itu berarti autopsi lama itu bohong-bohongan dan mesti dihukum mereka yang membuat autopsi bohong-bohongan kan. Jadi hormati jenazah itu, jangan manipulasi tubuh sang jenazah ini dengan segala macam skenario itu. Biarkan ilmu forensik itu minta dengan sopan supaya si jenazah itu bicara. Nah itu karena itu diperlu otopsi ulang tuh. Nah kira-kira itu soal teknisnya. Sekarang soal yang agak politis tuh, karena Presiden Jokowi akhirnya sedikit memaksa untuk lakukan keterbukaan segala macam tuh. Ini juga sebagai sinyal bahwa soal-soal pengambilan keputusan itu akhirnya mesti tunggu semacam sinyal dari presiden. Karena kalau nggak ada sinyal presiden, justru interpretasi di antara para bintang di Polri itu yang bermain, dan opini publik diayunkan oleh macam-macam interpretasi itu. Tapi sekali lagi Pak Jokowi bertanggung jawab penuh, bukan sekedar minta supaya itu selesai. Ini karena ada komando tertinggi dari institusi yang kadang-kala di belakangnya ada latar belakang politik. Pergantian Kapolri itu sangat bias politik, seringkali publik menduga lebih dahulu, padahal sebetulnya dugaan itu dipermainkan oleh opini publik itu. Hal yang dulu kita anggap bahwa udahlah kalau Kapolri itu ditunjuk aja, nggak usah ada semacam fit and proper test sehingga melibatkan partai politik, kalangan intelijen juga bermain untuk menentukan siapa yang layak jadi Kapolri. Jadi bagian-bagian ini sekaligus kita pakai momentum untuk betul-betul mengatakan bahwa profesi itu diatur oleh etika profesi, bukan oleh etika para politisi itu. Saya membayangkan ini rujukannya kan kita biasanya nonton film-film Hollywood atau seri-seri film di Amerika ya kan. Kalau ada kasus-kasus begini ini biasanya sih apa ya, mungkin levelnya kalau kita Kapolres gitu atau Kapoldanya pasti sudah udah ketakutan gitu, karena wali kotanya akan selalu menekan gitu ya. Karena bagi wali kota ini jawabannya langsung ke publik kan begitu ya. Kalau ada sebuah kasus jadi tidak terungkap atau jadi dark number, itu dia jadi persoalannya, dia nggak akan terpilih lagi pada pemilihan wali kota berikutnya. Jadi lebih baik dia ganti itu komisaris polisinya daripada dia yang harus diganti. Saya kira saya membayangkan dilema yang dihadapi Pak Jokowi sekarang seperti itu juga gitu ya.
Iya, Pak Jokowi merasa ya udah dia nggak bakal terpilih lagi, jadi dia nggak ngurus lagi siapa yang harus jadi polisi. Jadi ini sebetulnya karena tadi saya ucapkan bahwa berdempet antara variabel profesi dan variabel politisi itu. Hal yang mesti kita batalkan dari awal reformasi itu supaya polisi itu betul-betul hanya bekerja berdasarkan peralatan forensik yang dia punyai, bukan berdasarkan bisikan. Si ini punya potensi untuk jadi Kapolri, kan itu proteksi dulu tuh. Jadi geng di antara istana dan kepolisian itu justru yang membuat semua soal akhirnya dicurigai orang. Kan kecurigaan itu datang karena polisi dianggap itu bagian dari peralatan politik presiden. Kan itu bukan sekedar dalam kriminal, dalam banyak soal itu, dalam soal korupsi juga, apalagi dalam soal kampanye presiden. Jadi keberpihakan polisi pada negara, bukan pada negara, pada kepala negara, itu justru yang membuat banyak orang curiga. Sehingga kasus seperti tadi, peristiwa kriminal biasa di rumah seorang petinggi polisi itu terpaksa mesti diusut ke atas, itu latar belakangnya apa, ada problem sebelumnya segala macam itu yang mungkin yang membuat nih jadi kasus, jadi jelimet sebetulnya cara pengungkapan ini. Tapi tetap kita kasih pujian awal bahwa Pak Listio itu tahu tentang problem ini lalu diambil alih itu dengan menunjuk Wakapolrinya sebagai pejabat, sehingga nggak ada kasak-kusuk lagi karena ini langsung Wakapolri, maka bintang-bintang yang lain disuruh diam aja tuh karena ini langsung Wakapolri yang adalah asisten khusus dari, dalam keadaan ini dia adalah asisten yang dipercaya bahwa dia tidak akan dipengaruhi oleh bintang-bintang yang lain karena dia langsung di bawah Kapolri pangkatnya, itu kan itu intinya. Jadi sejak awal sebenarnya kita bisa sederhanakan kasus ini karena ada itu tadi ya, Bung Rok ya, soal perang bintang itu yang kemudian membuat kasus ini jadi susah, yang tadi kasusnya gampang jadi susah gitu ya. Ya, jadi kembalikan pada prinsip bahwa tubuh korban itu mampu untuk bicara melalui bahasa yang disebut forensik dan keahlian otopsi itu. Jadi udah kita sampai di situ, semua hal taruh dulu dalam tanda kurung, nanti tanda kurungnya kita hilangkan, soal selingkuh, soal siapa yang menyuruh, apakah betul senjata itu senjata yang menyebabkan kematian atau ada senjata lain tuh, apakah jenazahnya itu di rumah Pak Sambo atau sebetulnya dia masih hidup waktu dibawa ke situ, atau ya macam-macam. Semua itu kan bisa diterangkan nanti kalau betul-betul yang disebut otopsi kedua ini betul-betul otopsi secara forensik dan secara saintifik. Itu intinya kan. Jadi udah hilangkan variabel yang lain supaya kita fokus pada prinsip habeas corpus, bahwa jenazah itu atau tubuh korban itu harus mampu untuk membela diri di depan pengadilan melalui peralatan otopsi dan forensik kesehatan, forensik, ilmu hukum kriminal. Ya, dan ini kan sebenarnya saya yakin kok, saya percayalah dengan profesionalisme dari dokter-dokter di kepolisian gitu ya. Tapi kan persoalannya bukan persoalan forensik yang dilakukan oleh kepolisian ya, tapi bagaimana menyajikan hasil dari forensik gitu. Karena itu coba ada tutup-tutupi, nggak boleh dibongkar jenazahnya dan sebagainya. Nah ini yang kemudian membuat akhirnya semua publik menganggap bahwa semua tidak bisa dipercaya. Karena itu kemudian pengacara juga minta bahwa harus ada tim forensik dari TNI katakanlah gitu, dan dia mintanya seluruh forensik dari TNI AL, TNI AD dan TNI Udara, dan TNI AL sudah menyatakan mereka bersedia saja asal ada perintah dari Panglima TNI. Ya itu, jadi kita bayangkan bagaimana hal yang sederhana jadi rumit karena kekonyolan awal dari pihak kepolisian yang tiba-tiba langsung ini ada soal sexual harassment dan ini saling membela diri, tembak-menembak. Jadi sebelum seluruh fasilitas yang memungkinkan kita tahu apa yang terjadi sudah diucapkan lebih dahulu kesimpulannya oleh polisi kan, polisi Jakarta Selatan terutama tuh. Padahal orang anggap, loh kalau dari awal udah tahu kenapa nggak buka dari awal? Kalau dari awal di situ ada kejahatan, kenapa nggak ada polisi lain di situ kan? Jadi itu yang menyebabkan akhirnya semua merasa ya kita nggak percaya lagi tuh.
maka minta tolong TNI itu, Angkatan Laut, Angkatan Darat segala macam. Jadi bayangkan satu peristiwa yang simpel akhirnya variabelnya jadi panjang lebar. Demikian juga soal-soal yang lain sebetulnya, ekonomi, politik, itu pasti orang berpikir nggak ada yang benar ucapan dari dalam kekuasaan, lalu orang curiga tuh. Jadi kecurigaan udah jadi semacam tata bahasa baru pada kita tuh. Dan itu yang bahayanya kalau presiden justru juga memberi sinyal ya itu bebong iya, tapi setelah publik marah kan. Di seluruh Indonesia nggak ada satu orang pun di Indonesia dalam dugaan saya yang percaya apa yang diucapkan di awal kasus ini, sehingga kita bongkar lagi dari awal, dan membongkar itu juga menimbulkan psikologi baru karena jenazah kok dibongkar lagi itu, tapi keluarga tetap menganggap oke, demi kebenaran silahkan. Kita ingin agar supaya seluruh kemampuan bangsa ini untuk menentukan sebab akibat peristiwa itu harus dibuka pada publik. Sekarang ada problem kedua tuh, apa yang sedang dipikirkan oleh para penyidik untuk menyusun bahasa, jangan sampai terjadi otopsi ketiga lagi itu artinya ya udah kita habis sebagai negara hukum, dan kepercayaan itu betul-betul nggak ada lagi, dan citra polisi langsung ambruk. Ya. Nah, tapi jujur aja Bung Rocky, saya diam-diam khawatir ya dengan menyimak pernyataan Pak Jokowi, karena kan sekarang sudah muncul semacam pemahaman bersama di publik kalau mendengar Pak Jokowi berbicara itu ditafsirkan secara terbalik. Kalau dibuka secara transparan berarti ditutupi. Mudah-mudahan saya kira polisi tidak sama dengan publik yang ikut-ikutan juga menafsirkan pernyataan Pak Jokowi secara terbalik juga. Ya, saya kira publik juga nggak peduli lagi Pak Jokowi mau ngomong apa, karena publik merasa bahwa suara mereka itulah yang akan menentukan keadilan. Jadi tekanan publik ini memang akhirnya Pak Jokowi pahami itu. Dan ya apa yang mau diucapkan oleh Pak Jokowi selain mengatakan, ya saya ingin agar proses hukumnya memang harus proses hukum, saya ingin agar supaya ini dibuka ke masyarakat, ya memang itu yang dituntut masyarakat. Jadi udah, ini satu fase di mana kita melihat bahwa profesionalisme itu jangan ditindih oleh permainan-permainan tukar tambah kekuasaan. Jadi poin itu sebetulnya yang harus diucapkan oleh Polri. Nah, sayang sekali di ujung masa jabatan Pak Listio, kalau ini dibiarkan sebagai black numbers atau sesuatu yang tidak bisa diungkap, itu orang akan ingat bahwa ya ternyata Pak Sigit juga masuk di dalam jebakan keraguan-keraguan. Tapi kita percaya wajah Pak Sigit kemarin itu serius dan dia ingin membersihkan tubuh kepolisian. Itu sebetulnya akan membuat beliau dikenang sebagai polisi yang betul-betul profesional. Ya. Sesuai dengan yang dia slogankan, dia mesti ada presisi. Presisi itu artinya tidak berbohong. Ya. Oh, ini Bung, kelihatannya kebalik nih. Kalau yang di ujung itu Pak Jokowi, karena Pak Jokowi jelas tahun 2004 tidak berakhir. Kalau Pak Listio ini kan masih muda nih. Seingat saya ya, beliau itu kalau usia pensiun ya. Usia pensiun itu sampai tahun 2026 loh, Bung Rocky. Jadi tapi tergantung nanti presiden berikutnya gitu. Wah, itu mesti kita ingatkan pada Pak Listio bahwa beliau itu jabatan publik yang melampaui presiden kan. Jadi itu pentingnya. Pak Listio investasikan kejujuran, investasikan profesionalitas, dan orang memang ingin membanggakan kembali kepolisian melalui prestasi-prestasi dari Pak Listio. Jadi sekali lagi kita hanya bisa ikut memberi semangat supaya ini kasus diselesaikan secepat-cepatnya. Sebelum banyak hal yang terseret di situ lalu jadi absurd lagi kasus ini. Nah, kita penting mengingatkan publik bahwa udah ada pembentukan tim, dan tim itu kita percayakan tidak akan lagi membohongi publik. Tapi mengatakan tidak akan membohongi publik bilang iya, kalau polisi mungkin pada satu waktu dia akan betul-betul jujur, tapi kalau presiden ya kita nggak percaya tuh. Oke, Bung Rocky, selamat bersih Pak Listio Sigit. Saya kira ini bisa jadi momentum ya. Kan selalu orang kadang-kadang untuk berubah itu membutuhkan momentum gitu. Dan ini adalah itu istilah bagus itu, momentum. Jadi Pak Sigit harus baca ini sebagai momentum dia, tokoh publik yang punya potensi juga untuk masuk dalam persaingan pemimpin masa depan. Ya. Dan untuk supaya mau bisa jadi pemimpin masa depan harus bergabung dalam 0%. Kali pada 0. Oke. Yes. Terima kasih Bung Rocky. Ya, oke.